Saya berpikir ada yang masih bisa menyelamatkan kami. Banyak orang, manusia-manusia yang belum tahu keberadaan saya di sini. Jadi, kula matur nuwun sampun dipirsani dateng mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Book of Nena. Dan kali ini Book of Nena sedang berada di Merapi. Dan tepatnya aku sekarang nggak sendirian, bahkan berdua. Pastinya kalian mungkin sudah kenal siapa dua orang ini. Nah, kita panggil aja yang pertama Mbak Intan dari Jurnal Intan Indigo. Ya, halo Mbak Nana. Halo. Sampai di Merapi ya? Sampai tangannya dingin banget loh, Mbak. Iya, udah dingin ya. Nah, Mbak, aku punya satu lagi nih yang istimewa. Tahu nggak Mbak siapa? Siapa ya? Kita Yang- panggilin aja. Kita panggilin aja boleh. Boleh Mbak Intan memanggil? Ya, Mas Day. Jeng jeng. Mengimbangi kita. Bener. Biar bareng-bareng ya. Biar Mas bareng-bareng. Dey. Halo Mbak Intan. Monggo. Iya. Halo sobat apa ini? Sobat Book Book of Nena. Book of Nena. Nah, kali ini tuh kan aku sedang berdua nih sama Mbak Intan sama Mas Day. Nah, aku mau nanya nih sebelum kita menelusur jauh ke belakang, dari Mas Day dulu mungkin ya. Boleh, monggo. Mas Day sebelumnya pastinya udah pernah kesini dong pastinya kan ya? Nah, tapi lama sekali. Lama sekali. Nah, sekarang yang Mas Day sekarang menginjakan kaki di sini gimana nih rasanya Mas Day? Rasanya yang pertama ini sih recharge. Karena kalau orang Jawa zaman dulu ya, zaman sekarang juga sih, apalagi orang yang tinggal di Jogja, Merapi ini jadi kayak semacam apa ya, selain fungsi natural sebagai gunung penjaga kestabilan tanah bumi, ini juga simbol filosofis yang nanti kalau digariskan secara imajiner ini nyambung dengan selatan seperti itu, sehingga dari kutub yang ada di selatan sama yang ada di Merapi ini sebenarnya energinya identik, sama-sama recharge seperti itu bagi saya. Sama sih, kita kayak ngerasa recharge sih kalau di sini kan. Harusnya gitu. Iya. Enak kok. Karena aku juga Mbak sama Mas Day, kadang kalau udah dari selatan pasti ke utara. Pasti kalau udah di Jogja dua tempat itu kayak nggak gitu pernah ya. absen. Wajib. Kenapa bisa gitu Mbak Nana? Kenapa bisa gitu? Karena yang pertama memang posisi kalau secara logika aku suka alam. Oh gitu. Tapi lebih tepatnya alam itu kan bagi aku kayak sudah seperti tempat di mana aku bisa ngelepasin pikiran aku dan semuanya gitu. Itu sebelum aku mengenal dunia seperti ini gitu. Tapi makin lama makin kesini dunia seperti ini. Seperti apa itu? Untuk mengetahui siapa sih jati diri aku tuh kayak apa sih gitu. Jadi masih bertahap kan, dan sampai pada akhirnya aku paham bahwa aku juga harus mengenal siapa leluhur aku, apa sejarahnya. Itu membuat aku makin dekat dengan alam dan makin ingin dekat lagi dengan Merapi, dengan selatan gitu.
Kalau Mbak Intan sendiri gimana nih Mbak? Kayaknya dari tadi tangan dingin banget. Tangannya dingin, emang adem Mbak. Di sini suasana adem yang pertama, terus kesini itu seneng banget Mbak, karena ya sama dengan Mas D, Mbak Nana, karena rasanya recharge, sama kayak rasanya ke selatan, ke pantai selatan, kesini pun sama, jadi kayak baterainya full lagi di sini. Jadi udah bisa siap lagi gitu kan. Insya Allah. Nah ini rencananya kita kan yang aku dengar nih Mas Day, bahwa menurut pembicaraan masyarakat sekitar, lalu dari artikel-artikel, bahwa Merapi itu sendiri sebenarnya ada apa ya, ada penjaganya. Iya. Bener nggak sih Mas Day? Kalau menurut cerita sebenarnya hampir semua tempat, apalagi gunung, itu memang dijaga seperti itu, dijaga secara apa ya, sebenarnya itu simbolik juga sih Mbak. Memang masyarakat tradisional menganggap yang menjaga itu adalah entitas astral gaib yang sudah sepuh sekali, kemudian dia mendedikasikan diri untuk menjaga gunungnya. Tapi secara simbolik menurut saya, kita sebagai manusia ini juga harus lebih menjaga seperti itu. Jangan kita, wah ini sudah dijaga sama yang ini, yang itu, atau nyai siapa, sehingga kita malah nggak ikut jaga, malah terlalu banyak mengeksploitasi sampai lokasinya rusak. Nanti alamnya juga nggak akan seimbang kayak gitu. Bener, itu yang pernah dulu aku dapatkan pesan itu Mbak. Oh gitu ya? Sebelumnya di sini gitu. Karena memang balik lagi pesan alam semesta itu hanya untuk manusia itu sendiri gitu kan. Karena yang menjaga itu siapa lagi gitu selain kita gitu kan. Jadi kalau misalkan Maha Pencipta udah bergerak, pasti alam juga bergerak. Gitu. Kira-kira Mbak Intan bagaimana? Ada yang mau menambah? Udah komplit di Mas D. Kita Ya, mungkin apa namanya? Mungkin ada entitas-entitas yang dipercaya menjaga Gunung Merapi. Kemudian ini bisa dalam tanda kutip berkomunikasi ataupun menitipkan pesan kepada orang-orang tertentu saja kayak gitu. Betul itu Mas D. Iya, karena memang ada benar itu ada sosok-sosok yang menjaga di Gunung Merapi maupun di gunung-gunung yang lain ya Mas D. Dan memang beliau-beliaunya tugasnya lebih menjaga itu tadi dan menyampaikan pesan dengan perantara-perantara seperti orang-orang yang punya gift, yang punya amanah, yang bisa menyampaikan Mbak Intan pesan. sama Mbak Nana. sama Mas Day. Bareng. Ya pesan di warung nanti. Mungkin Mbak Intan kita bisa menelusur ke bawah, apa ke dalam, apa kemana? Boleh Masuk ke dalam? Iya. Oke. Kita ke belakang ini ada bunker ya? Bunker Kali Adem. Kali Adem. Kita menelusur ke dalam sana. Monggo. Yuk. Beda ya ini ya vibes-nya ketika kita di luar. Iya. Datang ke dalam Masuk baru beberapa langkah dari pintu udah Seng gitu. gimana nih menurut kakak-kakak yang punya gift dalam itu saya kepo ini di sini yang apa namanya yang kita nyocokin nih Mas D. Bertiga yang dirasain pasti apa aja sih? Mbak Nana dulu monggo. Kok saya duluan? Yang punya acara. Yang punya hajat. Yang punya hajat. Jadi kalau yang aku rasain kalau aku ya ngerasain itu campur aduk gitu loh. Campur aduk dalam arti kata
Yang pertama aku merasa hangat karena disambut, itu pertama. Lalu kedua dapat izin gitu, terus beliau senyumnya juga ya sama aku ya, dan menyambut kita semua itu ramah gitu loh Mbak. Jadi aku mendapatkan seperti senyuman seorang ibu kepada anaknya, ayo sini mari gitu, udah dapat gitu. Nah yang kedua yang aku rasakan yang nggak enaknya sih Mbak gitu, itu yang kedua ya. Nggak enaknya ya apa ya, ada perasaan, kalau yang aku rasa tuh rasa yang nggak enak tuh sampai hampir kayak apa ya, pusing gitu loh. Itu yang bikin aku kayak gitu, susah aku sebutin gitu kan. Jadi ya gitu. Kalau Mbak Intan sendiri sama Mas Day? Kalau aku duluan nih Mas Day. Kalau aku sendiri sih jujur dari awal datang ke sini meminta izin dulu pastinya sama beliau-beliaunya yang ada di sini, terutama kan pastinya yang terlihat pertama kali itu yang paling sepuh di sini, kebetulan juga beliaunya hadir. Dan saat ini pun juga ada, tangan aku dingin banget. Sedingin itu sebenarnya yang dirasain bukan hanya di tangan, tapi kayak yang nyesnya itu konotasinya positif gitu, sangat besar, powernya besar, energinya besar, tapi positif gitu. Beliaunya menyambut karena jujur OTW kesini dalam batin aku kayak yang udah nembung kami akan sowan gitu Mbak. Mas Dev, monggo. Apa ya, ya bener sih yang di ini udah gitu aja bener. Apa ya, Sama ya. nambahin apa saya, jadi memang ini ada beberapa entitas sih yang saya rasakan. Ini kita bicara saja ya. Yang pertama entitas leluhur atau penjaga, atau mungkin yang dipercaya menjadi salah satu penjaga di Merapi. Kalau boleh sebut nama nggak nih? Karena saya familiar dengan yang ini, saya pernah gambar juga. Semoga hari ini saya bisa gambar kembali nyainya yang ini, karena ini perempuan. Kalau tidak salah sebut dan tidak salah rasa, ini yang orang-orang bilang Nyai Gadung Melati, karena dia bawa aksesoris melati yang melati di sini. Mungkin bagi sebagian orang itu bisa tercium wanginya, tipis gitu, set. Padahal nggak ada ini ya, nggak ada bunga Nggak melati, ada aroma gitu. melati di sini. Dan kita nggak ngelihat kayak kembang-kembang disebar juga nggak ada, tapi kadang kayak melati kayak gitu. Kemudian entitas yang kedua yang ada di ruangan ini sih Mbak, sebenarnya yang kayak memori dulu pernah terjadi sesuatu yang menyedihkan di sini, sehingga vibes-nya kalau yang saya rasakan sedih ketika masuk di sini. Mungkin tadi kalau Mbak Nana bilang pusing dan sebagainya, pusing itu ya. Saya juga tadi sebenarnya merasakan, tapi saya cuekin aja gitu. Sama. Jadi mencoba buat ambil yang ini nih, yang positif enak nih ya, buat recharge yang sedih-sedih itu di nomor 2 dulu gitu kalau aku. Iya, karena ini ketika tadi kita recharge, ketemu positif kan kita recharge. Nanti ketemu yang ini kita kesedot lagi ya kan, gimana ini sedot makanya gitu. Kita yang punya badan, kita yang memilih ibaratnya gitu, mau ambil yang mana dulu nih yang buat kita. Betul. Aku berasa kayak adik di tengah dengerin kakaknya cerita. Saya ragil, ayo loh. Ragil paling bontot. Jadi kita gimana? Mungkin karena kita bertiga ya, mungkin kita bagi 3 bagian mana. Karena ini kalau saya yang ngerasain kayak nyampur seperti Mbak Nana tadi bilang. Iya, saya mau karena mana sih kayak seperti gitu. ini Mas ya, maaf saya potong. Ada entitas-entitas yang udah ngetekin apa sih? Aku mau pakai dia. Aku pakai dia. Ngecim. Aku mau sama ini nih gitu. Oh iya. Iya, tapi memang 3 itu beda. Kebetulan berbeda. Jadi selaras sama yang Jadi dibilang. udah dapat bagian porsinya. Iya. Boleh disampaikan mungkin Mbak Intan sama Mbak Nana ini. Yang mana yang menyampaikan nih? Iya, Saya jangan berat-berat pokoknya. Aku bagian pulang ya Mbak. Ini
jujur ya, ini apa adanya aku bilang, apa yang aku rasain dan aku lihat di sini. Jadi sebelum ini saat berdoa dan minta izin, itu memang ada beberapa entitas seperti yang Mas D bilang, dan itu ada satu entitas yang menyambut saat kita tadi masih berada di atas. Itu ada satu sosok putri, bisa dibilang begitu. Putri itu artinya wanita ya dalam bahasa Jawa. Putri, setri itu keluar dari arah sini memakai baju hijau. Semakin dibilang. Terus taruh. Pakai Melati, ronce. ya, roncehan melati. Lepasin aja Mbak, nggak apa-apa. Iya, kalau perempuan memang ini ya pakai rasa, Iya. sensitif banget gitu rasanya. Kalau di ini tuh, kalau ditahan tuh kayak nyangkut gitu loh Mas D. Jadi rasanya nggak enak sendiri gitu. Jadi kayak yang ditahan-tahan sendiri. Pakai roncehan melati, mencoba buat tetap fokus. Jangan kayak aku tadi nyelonong. Masih nahan-nahan. Pakai roncehan melati di sebelah kanan itu panjang, dan ngeroncenya itu pakai benang Mas D, Mbak Nana. Benang putih itu yang benar-benar aku rasanya ngeroncenya itu beliaunya ngeronce sendiri gitu. Sejauh itu aku dapat gitu. Ngeronce sendiri di sebelah sini, terus rambutnya sih aku kurang begitu kelihatan karena terlalu terpesona dengan roncehan melatinya itu. Di sini ada sedikit Mas D, satu bunga melati diselipkan di telinga. Terus memakai kebaya hijau. Hijaunya itu yang masih bukan yang zaman dulu atau zaman kerajaan kayak gitu, enggak, tapi pakai kebaya hijau yang zaman-zaman sekarang Kutu gitu. baru gitu ya? Ya, modern gitu modern gitu ya. Dan beliaunya sangat cantik. Tangannya sudah begini. Tangannya begini, persis banget begini. Jadi seperti sudah menunggu untuk menyampaikan pesan. Suaranya tuh kayak yang gonta-ganti gitu. Dan ada entitas yang 2006 yang sedih-sedihnya itu berusaha buat ke Mbak Nana ngasih rasa, ngasih memori, itu yang aku dapat. Dan Mas D ini mungkin bagian Pelengkap. yang mungkin membantu memvisualkan Nyai Gedung Melati. Beliaunya ada dan sudah menunggu. Gimana Mbak Nana, Mbak Intan? Monggo kita. Mbak Nana mau ada yang ditanyakan dengan Nyai Gedung Melati? Sampai sejauh ini tanyakan kayak pelajaran. Jawabnya ada yang nanya. Enggak sih, sampai sejauh ini sih enggak sih Mbak, karena alhamdulillahnya ada memang yang seperti aku bilang, memang ada beberapa pesan itu kan yang pernah tersampaikan ke aku gitu. Lalu dan juga sempat juga ada di salah satu video ini Mbak, kamera handphone dapat gitu kan. Lalu ada beberapa kali memang aku kesini kan, ada sempat beliau itu mengasih bunga, tetapi sesampainya aku di rumah hilang Mas bunganya. Kayak bunga segini, nggak tahu nama bunganya apa. Warnanya? Warna-warni. Gitu. Tapi aku mau taruh koper hilang gitu. Cuman beliau cuma bilang untuk disimpan gitu. Tetapi ternyata sampai di rumah hilang, nggak ada. Sudah tidak terlihat gitu. Sepertinya masih ada. Masih ada ya? Ya masih ada secara tak kasat mata ya. Tapi ininya bentuknya hilang, tapi sebenarnya masih Itu sampai aku nangis loh, maksudnya hilang gitu kan, bunganya hilang tuh nangis karena ibarat kata pemberian spesial lah, berharga, tiba-tiba kok hilang gitu. Masih ada rasa kayak kok gitu sih hilang gitu. Itu aja sih gitu. Iya. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan?
belum tahu keberadaan saya di sini. Jadi, kula matur nuwun sampun dipirsani dateng mriki. Boleh nitip pesan? Boleh. Saged ya Mas. Saged. Ya, saged. Kula digambar sae. Nggih. Ayu cek matur nuwun. Nggih, matur nuwun sami. Sampun digambar Nggih. biar banyak orang tahu bahwa di tempat sini, tempat saya, tolong digambar Nggih. biar banyak orang tahu. Karena banyak orang yang datang ke sini itu lebih melihat yang lain-lain. Oh, nggih. Yang dari sana banyak. Nggih. Itu tidak salah, boten salah aja Mas. Nggih. Tapi saya di sini, saya senang kalau saya didoakan, Nggih. saya dibersani, ditinggali, dan tolong buat semuanya manusia dijaga apa yang sudah ada, sudah dikasih Tuhan. Manusianya tinggal menjaga, tidak susah. Ya, agar semuanya terjaga. Hatinya harus bersih. Datang ke sini, maka akan ketemu dengan saya. Saya akan terus mengawal kalian. Kalian Nggih. Matur untuk nuwun. ada di tanah ini. Pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada minum? Mau minum? Enggak, udah. Aman. Halus banget ya. Ya. Iya. Jawa halus Mas. Iya. Karena tutur katanya juga halus banget. Terus pelan, halus, dan memang beliaunya seperti selain menunggu juga ingin apa namanya menemani menemani. kita gitu, memastikan kalau kita tuh di rute yang seharusnya. Gitu Mbak Nana. Jadi gantian ya. Enggak ya. Jadi memang pesan dari masa ke masa dan dari yang disampaikan barusan pun juga pesan yang sama gitu. Karena memang semua tempat pasti akan berpesan bahwa untuk menjaga alam yang Iya. ada di permukaan bumi ini gitu. Karena tanpa alam pun kita tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Mas saya udah mulai Iya. Nanti gambar ya. kita. Cuman tadi saya pengen tanya Pak sama Mbak Nana. Sebenarnya tadi beliau ini menyampaikan ketika bicara ini ya bicara dimensi yang berbeda menggunakan bahasa yang berbeda. Tadi kan Iya. kita dengar ini bahasa Indonesia Iya. seperti itu. Iya. Tapi kayak sayup-sayup saya dengar ini kayak bahasa Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa halus. Halus dan Yang tua. zaman dulu ya, jadi Halus kayak banget. mereka ini kan terutama yang sepuh-sepuh itu yang pernah aku temuin itu bahasanya selalu terutama di Jogja ya, di Jawa itu halus, Jawa halus, kromo halus Mas Di, bener kayak Mas Di. Terus kayak kalau kayak gitu tuh kan kayak apa namanya, bisa kayak mengerti yang datang siapa kayak Translate gitu. gitu ya. Iya, kayak ditranslate ibaratnya. Jadi tadi ada ya yang seperti Mas Dia bilang, makanya aku agak karena nggak ngerti Mbak. Untung ada Mas Di. Iya. Aku agak gitu. Tapi sebenarnya apa ya pesan aslinya dalam tanda kutip dengan bahasa aslinya beliau itu kayak syair gitu loh kayak dinyanyikan Iya, syair apa kayak, karena sebelum itu beliaunya sempat mengalunkan nada-nada apa tembang. sih? Tembang. Jawa, iya, tembang Jawa. Dan
sekarang pun masih kalau bisa di open channelnya Masih kita kalau cari frekuensinya. Iya. Mungkin kita bisa berpindah tempat kali ya Mbak ya. Boleh Mbak. Karena makin udah lepas itu makin gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin kita bisa ke sebelah. Nah, kemana Mbak? Sana. Sebelah sana kali ya. Yuk. Untuk kita. Jadi ini diceritakan dulu ya Mbak Nena. Ini dulunya bukan batu, Iya. tapi Lava. cair. Waktu masih jadi ini jadi magma di perut bumi, kemudian dia keluar. Iya. Masih panas berhari-hari, kemudian ketika sudah dingin jadinya batu. Batu sama pasir-pasir seperti ini. Jadi membeku dia ya. Dan ini suhu awalnya sebelum dia padat seperti ini panas sekali. Iya, panas Bahkan sekali. tembok yang setebal ini udah di beton semua ya kan, dari atas bawah ini masih bisa tembus seperti itu. Iya. Makanya ada tuh kejadian yang tahun 2006 2006 ya. dijelaskan sama Mbak Nana. Pak saya. Ada ininya, ada sampingnya Iya. soalnya. Berat Mbak. Berat. Iya, soalnya kamu tahan Mbak. Mencoba buat menahan. Bisa. Nuwun. Saya Intan dengan Mbak Nana, Mas D. Mohon izin untuk bersilaturahmi ke sini. Kenapa? Dirasakan dingin atau panas? Panas. Ya. Kamu sendiri atau ada berapa orang di sini waktu itu? Ada teman saya. Atau teman berdua? Iya, berdua. Iya. Di sana ya? Iya. Boleh berbagi cerita sama kami? Kami berlindung. Ya, Berlindung. kami berlindung di sini. Saat itu ada apa di luar? Kenapa berlindung di sini? Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Oh, yang lain sudah turun semua. Kami berdua naik. Batas. Iya. Iya. Sampai menutup semuanya. Iya. Pintu. Iya. Tertutup semuanya. Kami berteriak. Iya. Berteriak di dalam situ berdua, semuanya berdua. Lalu ada air panas. Oh, ke kamar mandi cari air. Bukan, tinggal berdua semuanya tertutup, lalu ada air panas. Air panas. Mungkin bukan air ya maksudnya. Ditanya aja airnya gimana? Air panas dari luar. dari luar, bukan air mas di saat gunung erupsi. Dan dengan jatuh. Iya, jatuh. Tuh.
Saya berpikir ada yang masih bisa menyelamatkan kami. Di sini mana sekali. Iya. Dan sekarang masih ada di sini berdua bersama temannya. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Kami ditemukan sudah tidak ada. Iya. Aduh, panas. Kulit kami tertarik. Kami berlindung, memikirkan kami itu bisa melindungi kami. Iya. Oh, dikira ini kankernya bisa aman Bisa gitu aman, ya. merasa bisa Tapi aman. panasnya ternyata masuk sampai darah. Iya. Suara Merapi. Ngeri nih, Mbak. Gambarannya. Tuh. Iya. Terdengar di ininya kita juga ya Mas D. Di telinga kita juga terdengar. Dijagain nanti ada yang bisa. Enggak, tolong minum Mas D. Aman? Aman. Dibikinin kayak apa shield gitu biar, karena tadi kan sedih banget ya ini. Ini aku hilangin suaranya Nanya. biar nggak terdengar lagi suara yang tadi Ya, dikasih. vibrasinya langsung turun banget kayak gitu. Iya, soalnya terdengar juga di kuping aku tuh kayak yang ledakan-ledakan Iya, saat dung, itu. dung. Iya, Mas D juga sama ya. Jadi apa yang dia kasih, memori yang dia ceritakan itu di saat yang bersamaan aku ngeliat visualnya gitu. Nggak takutnya nanti kondisi kayak gini yang Yang lain-lain lain ya, insya masuk Allah. yang Insya Aman Allah. kok, aman. yang random. Allah, Minum yang banyak. udah. Ada. Oke, Tutup dulu. tutupnya selalu. Selalu. Oke, Jadi itu tadi ini ya, Mas D, Mbak Nana, yang bercerita ke Mbak Nana itu tadi salah satu dari korban di tahun Iya. 2006. Lagi ya. Ya, jadi cerita detail memang dua orang itu yang termasuk yang masuk ke Mbak Nana itu salah satunya itu sudah menunggu kayak yang tadi aku bilang, kayak yang udah ngetekin gitu. Aku mau pakai anak ini, aku pakai yang ini. Dan itu memang kebetulan mereka yang menjadi korban itu memilih Mbak Nana untuk bercerita karena ceritanya tadi detail ya Mas D. Sampai rasanya pun kita dapat. Kan kalau perempuan itu ini ya lebih ke rasa cerita ininya dapat semua kayak gitu. Iya. dan memang tadi apa ya, yang aku pertama kali dengar itu sebelum dia full gitu kan, memang mereka itu lari dari dia ke sini, lari masuk tuh Mbak ke sini. Dia memang karena Merapi udah ngeluarin kayak batunya itu loh, udah set itu udah. Terus mereka kayak kejar-kejaran sama awannya, Iya. itu sampai masuk situ. Nah, Tipis ya, Mbak, tapi mereka masih memakai walkie-talkie. Jadi untuk apa namanya ngabarin kalau misalkan dia butuh pertolongan cepat. Tapi ternyata mungkin di bawah ada kendala atau apa aku kurang tahu. Jadi sampai ke sini telat Iya. gitu. Karena tadi seperti yang diceritakan
mereka berdua ini masuk ke dalam bunker ini karena beranggapan kalau masuk ke sini itu akan aman, akan terlindungi, tapi ternyata enggak. Itu mungkin kita bisa menceritakan kembali atau yang lainnya kita di luar aja gitu. Oke. Bisa lanjut Mas De? Boleh. Nah sekarang Mas Day, Mbak Intan, kita kan tadi udah dari bunker, terus kita udah sempat berkeliling lah gitu. Nah sekarang ini kan kita udah pindah posisi bahwa sekarang ini kita berada di Batu Alien. Nah di mana di bawahnya ini ada Sungai Kali Gendol, Gendol ya? Iya, Gendol. Nah katanya di Kali Gendol ini yang membawa lava lahar untuk ke sungai yang sana ya, kalau nggak salah gitu. Alirannya lewat sini. Alirannya. Ini dari tadi Mas Day sedang memvisualkan sesuatu. Iya. Menuntaskan titah. Biar nggak ada PR ya Mas Ya, De. seperti itu. Batu alien itu sendiri disebut batu alien kan bukan karena Ada alien. Alien, di nggak situ, ada. karena batunya itu Rupanya sendiri dari Gunung Merapi dan kebetulan alihan, Mbak. Alian jadi alihan. dia diplesetin dari alihan, Jadi beralih. kelihatan tuh ada Iya, muka beralih dari gunung apa. ke sini. Jadi ada muka, ada apa gitu. Yang Iya. kelihatannya menurut di Biasanya ini kamera. ya Mas De, orang menafsirkan begitu, membayang-bayangkan gitu. Karena sering ini sih Mbak Nana sama Mbak Intan, di Merapi entah batunya atau apanya atau awannya itu suka dikaitkan sama bentuk-bentuk tertentu. Kadang awannya membentuk apa kayak gitu. Iya benar. Secara ini kan itu kayak ilusi optik gitu ya sebenarnya. Tapi ada nggak tafsiran secara metafisik atau hal-hal yang lain di luar teknis seperti itu? Kalau untuk yang gunung terus awan di atasnya itu ada benernya Mas. Begitu. Yang kadang bentuk satu sosok yang simbah atau eyang gitu kan, itu ada benernya kayak maksudnya kasih peringatan bahwa akan ada waktunya Merapi. Gitu. Tapi kondisi sekarang Merapi masih ini ya, mengeluarkan Masih rutin. Masih. Iya. Statusnya masih Dan siaga. Di sini udah beda ya Mbak Nana, Udah. Mas De, daripada yang di Udah bunker aman tadi. ya? Udah aman ya Mbak. udah. Karena di belakang ini yang Sungai Gendol itu kan juga berkaitan dengan selatan. Nah itu yang mau aku Selatan dan tanya. utara. Silakan ditanyakan. Ditanya. Oh iya, Monggo silakan. ditanya Punya dulu. Merapi. Ya udah duluin ya Mbak. Mohon maaf. Ya jadi siapa duluan nih ya? Jadi kalau menurut Mas Day sendiri gimana tuh Mas? Ada beberapa sungai di Jogja. Ini yang dipercaya menghubungkan aliran energi dari Merapi ke selatan atau sebaliknya seperti itu. Bahkan secara kajian metafisik di beberapa momen-momen tertentu kadang ada aktivitas metafisika yang kalau diceritakan sederhananya itu kayak iring-iringan orang hajatan seperti itu, tapi lewatnya jalur sungai. Jalur seperti sungai, itu. betul. Iya. Kalau dari Mbak Intan? Iya betul Mas De. Jadi kayak dari selatan, Istana Selatan ke Keraton Merapi. Gitu ya? Iya, karena Keraton Merapi itu sendiri juga sebutan untuk keraton yang ada di Merapi secara gaib. Secara gaib. Jadi ada waktunya yang aku lihat sih kayak iring-iringan kereta kencana beserta rombongannya, pasukannya dari selatan, Istana Selatan itu ke utara, dan di Merapi ini ada titik di mana berkumpulnya para gaib yang dari selatan
maupun eyang-eyang yang dari Merapi. Yang di Merapi itu sendiri kan ada beberapa eyang tuh Mas De, Mbak Nana. Itu kumpul dan juga ditambahin sama orang-orang pilihan yang masih hidup Mas De, tapi kayak astral projection gitu. Sangar ya? Untuk melakukan rapat tanda kutip antara selatan, utara, dan orang-orang pilihan gitu. Itu berkaitan tentang apa sih kalau kita boleh ini sedikit cari tahu isinya ya? Yang di lapangan sebenarnya apa sih? Kadang kan penasaran. Jadi gitu. aku dapetnya nih Mas D, di satu titik di Gunung Merapi itu duduk lesehan Mas, itu silo, duduk bersila. Dan ada satu pemimpinnya itu kakung, pakai ageman, pakai belangkon seperti biasa, adat Jogja gitu. Semuanya pakai ageman seperti abdi dalam keraton Mas De, Mbak Nana gitu. Dan semuanya itu mayoritas laki-laki, walaupun ada perempuannya, tapi itu bisa dihitung. Nah, ketika udah kumpul, duduk bersila, ada satu yang madep ke sini, terus ada banyak yang madep ke dia kan. Itu dari belakang iring-iringan pasukan dari Istana Pantai Selatan datang dan mereka bergabung. Isiannya itu cluenya itu tentang tatanan. Tatanan kehidupan ya? Iya, tatanan ya alam semesta, kehidupan antara manusia dengan alam. Itu semua rapat. Jadi biasanya itu ada. Iya, ada. Ada misalkan mau ada musibah, ada bencana antara di sini ataupun di selatan, itu mereka berembuk gitu. Tatanan alam. Ternyata bukan hanya hal mereka aja yang tanda kutip melakukan rapat. Ternyata waktu aku ke selatan ya, ke Cepuri, itu juru kuncinya berkata bahwa Merapi dan selatan dan utara tuh saling komunikasi. Para abdi dalamnya itu juga komunikasi gitu. Itu dari dulu sampai sekarang Mbak Nana. Berarti bukan hanya yang goibnya aja ya, bukan yang tanda kutipnya, tetapi memang manusianya juru kuncinya juga saling komunikasi. Selain yang bertugas juga orang-orang pilihan itu tadi Mbak yang punya gift itu selalu astral projection diajakin gitu. Nggak ada undangannya Mas. Jadi kita nggak tahu kapan rapat itu ada, tiba-tiba ada di situ. Mbak Intan mungkin pernah diundang atau pernah dapat undangan? Sampun, kebetulan sudah pernah. Gitu. Jadi memang banyak cerita di balik itu semua ya. Dan memang terkadang kalau misalkan ada musibah udah dirapatkan dan ada musibah, biasanya mereka itu yang tidak terlihat itu suka memberikan tanda-tanda alam terhadap manusia gitu. Tapi terkadang manusia itu sendiri yang tidak tidak connect lah kurang peka dengan apa yang disampaikan gitu. Dan juga kadang itu binatang-binatang juga merespon Mbak, selain alam ya. Dan itu rapat itu juga tidak selalu tentang musibah Mbak, tapi tentang tatanan seperti keraton dan seisinya. Nggak perlu dibahas satu persatu, tapi keraton dan seisinya pun dibahas di situ. Jadi semua kepemimpinan dan lain-lain. Sepertinya apakah sudah selesai Mas De? Sampun Mbak. Sampun. Gimana ini? Oke, boleh diperlihatkan. Perlihatkan ya, 1, 2, 3. Jadi ini nanti saya mau minta apa ya, kayak konfirmasi ya sama Mbak Nana sama Mbak Intan. Yang saya gambarkan tadi memang mengalir full ikutin intuisi seperti itu. Seorang putri, sosoknya perempuan seperti itu, cantik Jawa gitu. Kemudian dia pakai ageman Jawa sama rambutnya disanggul. Biasanya nih kan ada beberapa entitas-entitas yang rambutnya digerai atau ditaruh di samping seperti itu. Yang ini nyainya yang ini memilih untuk disanggul rapi, kemudian dikasih hiasan, dan yang paling mencolok melati seperti itu. Tadi sama Mbak Intan sempat pas proses menggambar, Mbak kecium bau melati nggak? Mbak Intan kecium. Saya kira cuman aku tahu gitu. Berdua sama-sama nyium. Dari mana? Katanya dari sini. Gitu. Karena seperti biasa kalau berkaitan dengan sepuh itu beliaunya
masih nungguin Mas D. Oh, gitu? Jadi iya detailnya kayak hiasan di kepalanya, di sini ada hiasan. Jadi sudah mempersiapkan. Iya, motifnya itu tuh jangan sampai salah gitu. Iya, itu Jadi kayak ngalir sendiri iya, kayak gitu. tercium bau melati karena beliaunya masih ada dan kebetulan saat menggambar masih dekat di tempatnya. Jadi memang udah Kayak siap dandan banget ya. Kayak dandan kayak yang memang Udah siap prepare. Iya, siap untuk digambar. Kalau Mbak Intan sama ini Mbak Nana, feel atau yang dilihat, yang dirasakan ada kesamaan nggak dengan yang digambar? Saya kan gambarnya cuma pakai intuisi aja nih, cuman aku pengennya gambar kayak gini. Kalau dari Mbak Intan sama Mbak Nana gimana? Kalau saya sih ya itu beliaunya yang saya lihat yang Gitu. ada di Bangker Kaliadem dan yang sempat trans ke aku tadi. Ya memang beliau. Iya. Vibes-nya ini ya? Iya. Oke. Iya. Dan memang yang tadi pas di awal mula kan seperti ibu yang menyambut, itu yang aku rasain kehangatannya. Ya, karena nggak semua, khususnya sepuh ya Mas D, mungkin Mas D juga tahu dari setiap tempat itu tahu, nggak di setiap tempat itu sepuh ataupun leluhur itu mau untuk digambarkan, kecuali memang beliaunya request ataupun berkenan untuk divisualkan. Betul. Betul, betul. Oke. Oke, apa ya oke. Jadi kalau menurut dari kesimpulan ini bahwa kita harus menjaga dimanapun kita berada, kita harus menjaga alam semesta ini karena balik lagi itu tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Nah, Mbak Intan ada yang mau disampaikan? Saya meneruskan dari Nyai aja Mbak, Nyai Gadung Melati itu berpesan bahwa alam semesta yang sudah diberikan sebegitu istimewanya dari Tuhan Yang Maha Esa, kita sebagai manusia yang menjaga, selain menjaga alam semesta, menjaga hubungan dengan sesama manusia, ke Tuhan Yang Maha Esa, dan juga menjaga kebersihan hati. Mas Day? Saya juga apa ya? Jadi menurut saya gini, manusia itu kan kalau urut-urutan dengan makhluk-makhluk yang lain itu paling terakhir, paling ragil seperti itu. Anak bungsu seperti itu. Jadi anak bungsu itu biasanya paling disayang, tapi dia juga harus respect dengan kakak-kakaknya, senior-seniornya seperti itu, kayak alam, gunung dan sebagainya. Ini kan bapak-bapak kita, simbah-simbah kita seperti itu. Nah, sebagai makhluk yang apa ya, yang tercipta paling bontot, ya kita tetap respect dengan alam seperti itu. Karena sebelum kita ada, sebelum kita lahir ya alam semesta ini sudah eksis duluan. Jangan sampai kita lahir alamnya malah jadi rusak kayak gitu, betul. jadi berantakan. Tuh, jadi ada beberapa pesan yang bisa kalian Jarang-jarang nih pesan ambil. Yang jarang-jarang nih Mas Day ngeluarin quotes. Gitu, jadi ada beberapa pesan dari kami bertiga yang bisa kalian terima dengan baik. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya jangan dilakukan dan jadikan pelajaran aja. Kira-kira Mas Day ini ada bawa sesuatu loh Mbak? Maksudnya? Ada buku? Iya. Saya mau ini kasih spoiler sama Mbak Intan sama Mbak Nana. Jadi di Kisah Tanah Jawa ini kita sedang mempersiapkan buku yang baru seperti itu. Jadi sebenarnya sepasang buku Sihir Mesir Tanah Jawa, sama yang satu lagi yang mau terbit di bulan Oktober. Namanya judulnya Setan-Setan yang Menggugah, seperti itu. Nih. Fisiknya seperti ini. Nanti kalau mau informasi lebih lanjut tetap pantengin di Instagram sama Facebooknya Kisah Tanah Jawa. Kalian harus banget nih koleksi ini. Karena di rumahku ada koleksi juga sih. Mbak Intan juga kan? Terima kasih. Tinggal tanda tangannya belum. Siapa nikah kita? Ya, nikah banget. Makin sayang ini. Jadi buat kalian semuanya penonton dari Book of Nena, Jurnal Intan Indigo, dan juga penonton setianya Mas Day yang ada mungkin nonton di Book of Nena, bisa kalian langsung pantengin terus Instagram, Facebooknya Kisah Tanah Jawa karena pastinya bakal rilis di bulan apa Mas? Insya Allah di bulan Oktober. Di bulan Oktober bakal rilis. Nih belakangnya udah keren tuh. Sinopsisnya. Jadi buat kalian jangan lupa ya, pokoknya pantengin terus Kisah Tanah Jawa, tambah terus koleksinya Kisah Tanah Jawa.
kasih, matur nuwun. Aku dapat. Oke guys, itu aja berakhirnya perjalanan Merapi kita yang tadi penuh lika-liku, ada adem, ada yang naik turun gitu. Pokoknya yang baik kalian ambil, yang tidak baiknya jadikan pelajaran aja, dan apa yang kami jalanin saat ini benar atau salah kembali lagi kepada kalian. Sekian dulu dari Book of Nena. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Jurnal Intan Indigo. Benar kan di Iya, Jurnal betul. Intan Indigo. Jangan lupa share, like, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk Mas Day follow aja Instagramnya. Ya, YouTube-nya juga boleh. YouTube-nya juga boleh. Semuanya pokoknya. Semuanya. Oke, see you semuanya di penelusuran selanjutnya, napak tilas selanjutnya, dan sejarah-sejarah selanjutnya. See you. Salam rahayu.